Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami adalah kelompok 3 dari mata kuliah Data Science, yang mana kami akan menjelaskan tentang Spark SQL and Data Frame with Interacting with External Data Source, yang mana kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rizal Fadli, lalu ada Muhammad Reda, Muhammad Reza Falevi, Nazarullah Hanafi, Rasid Sidik, dan Zam Afrian. Jadi dalam bab ini kita akan fokus pada bagaimana Spark SQL berinteraksi dengan komponen eksternal. Secara khusus kami membahas bagaimana Spark SQL memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi yang ditentukan pengguna untuk Apache Hive dan Apache Spark. Lalu terhubung dengan sumber data eksternal seperti database JDBC dan SQL, PostgreSQL, MySQL, Tableau, Azure Cosmos DB, dan MS SQL Server. Terus bekerja dengan tipe sederhana dan kompleks, fungsi tingkat tinggi, dan operator rasional umum. Nah, Spark SQL sendiri adalah komponen dasar Apache Spark yang mengintegrasikan pemrosesan relasional dengan API pemrograman fungsional Spark. Asal-usulnya ada di pekerjaan sebelumnya di Spark. Spark awalnya dibangun di basis kode Hive di atas Apache Spark 1 dan menjadi salah satu mesin query SQL interaktif pertama di sistem Hadoop. Hal ini menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menjadi yang terbaik dari kedua dunia, secepat Enterprise Data Warehouse dan penskalaan sebagai Hive atau MapReduce. Spark SQL memungkinkan program Spark memanfaatkan manfaat kinerja yang lebih cepat dan pemrograman relasional, misalnya query deklaratif dan penyimpanan yang dioptimalkan, serta memanggil pustaka analitik yang kompleks, misalnya pembelajaran mesin. Jadi meskipun Apache Spark memiliki banyak fungsi bawaan, seperti Flexible Spark memungkinkan teknisi data dan ilmu data untuk menentukan fungsi sendiri, juga ini dikenal sebagai Known as User Defined Function atau UDF. Terus materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Reza. Pada Reza, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya itu ada Spark SQL UDF. Manfaat membuat UDF PySpark atau skala Anda sendiri adalah Anda dan tim akan dapat menggunakannya dalam Spark SQL itu sendiri. Misalnya data science dapat menggabungkan model ML ke dalam UDF sehingga analis data dapat menanyakan prediksinya di Spark SQL tanpa harus memahami internal model tersebut. Nah, berikut adalah contoh sederhana dalam membuat Spark SQL UDF. Perhatikan bahwa UDF beroperasi per sesi dan tidak akan disimpan di metastore yang mendasarinya. Next. Spark SQL. Ini termasuk SQL, Data Frame API, dan Dataset API tidak menjamin urutan evaluasi sub-ekspresi. Misalnya saja query berikut tidak menjamin bahwa clause is not null dieksekusi sebelum lebih dari satu clause. Oleh karena itu, untuk melakukan yang benar batal memeriksa, Anda disarankan untuk melakukan hal berikut. Yang pertama itu buat UDF itself null aware dan melakukan null checking di dalam UDF. Yang kedua, gunakan if atau case when untuk melakukan batal periksa dan aktifkan UDF di cabang bersyarat. Berikutnya. Nah, untuk speeding up dan distributing PySpark UDF with Panda akan dijelaskan oleh Rasid Sidik. Rasid Sidik dipersilakan. Terima kasih kepada Reza. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang speeding up and distributing PySpark UDFS with Pandas UDFS. Mulai dari Apache Spark 3.0 dengan Python 3.6 ke atas, Pandas UDF dibagi menjadi dua kategori API, yaitu Pandas UDFS dan Pandas Function APIs. Yang pertama, Pandas UDFS. Dengan Apache Spark 3.0, Pandas UDFS dapat mengetahui tipe Pandas UDF dari petunjuk tipe Python dalam Pandas UDFS seperti pandas.series, pandas.dataframe, tuple, dan iterator. Sebelumnya, perlu mendefinisikan dan menentukan setiap tipe Pandas UDF secara manual. Saat ini, kasus-kasus yang didukung dari petunjuk tipe Python dalam Pandas UDFS adalah series ke series,
iterator dari series ke iterator dari series, iterator dari multiple series ke iterator dari series, dan series ke scalar. Nah, selanjutnya yaitu Pandas Function APIs. Pandas Function APIs memungkinkan Anda langsung menerapkan fungsi Python lokal ke PySpark data frame di mana kedua input dan outputnya adalah instance Pandas. Untuk Spark 3.0, Pandas Function APIs yang didukung adalah Grouped Map, dan CO Grouped Map. Nah, kemudian kita masuk ke contoh skalar Pandas UDFS. Nah, berikut adalah contoh program Pandas UDFS untuk Spark 3.0 menggunakan PySpark. Nah, potongan kode tersebut mendeklarasikan sebuah function yang bernama Ubed method yang melakukan operasi pangkat 3. Fungsi ini adalah fungsi biasa dari pustaka Pandas dengan menambahkan panggilan fungsi Pandas UDF method untuk membuat Pandas User Defined Function atau UDF. Dengan kata lain, Qubit UDF sama dengan Pandas UDF method adalah langkah yang membuat fungsi Qubit method dapat digunakan sebagai Pandas UDF di lingkungan Apache Spark. Nah, kita masuk ke penerapannya dengan data frame. Dengan Pandas UDF, kita dapat menggunakan fungsi tersebut pada data frame Apache Spark untuk melakukan operasi pemangkatan pada data dalam kolom data frame. Nah, ya. Kita mulai dengan Pandas series yang sederhana seperti yang didefinisikan untuk X. Dan kemudian kita terapkan fungsi local qubit untuk perhitungan hasil pangkat 3. Berikut outputnya. Ini adalah outputnya. Nah, kemudian kita memanfaatkan Spark Data Frame. Dengan Pandas UDF, kita dapat menggunakan fungsi tersebut pada data frame Apache Spark untuk melakukan operasi pangkat 3 data dalam kolom data frame, seperti codingan berikut. Nah, di sini fungsinya menggunakan qubit UDF dengan menggunakan kolom ID dan kemudian show. Nah, kemudian outputnya sebagai berikut. Ini adalah hasil dari pemangkatan 3. Di mana 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, dan 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Spark UI untuk salah satu tahapan Pandas UDF function. Sama seperti banyak pekerjaan di Spark, kerjaan ini dimulai dengan paralel method untuk mengirimkan data lokal atau batch binary arrow ke eksekutor dan memanggil map partition method untuk mengkonversi batch binary arrow ke format data internal Spark yang dapat didistribusikan ke pekerja Spark. Ada beberapa langkah, yaitu whole stage codegen yang merupakan langkah fundamental untuk meningkatkan kinerja atau berkat generasi kode seluruh tahap project function yang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kinerja CPU. Namun langkah arrow eval Python yang mengidentifikasi bahwa dalam kasus ini Pandas UDF sedang dieksekusi. Demikian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Muhammad Reda akan menjelaskan materi mengenai querying with Spark SQL Shell, Beeline, dan tabel. Namun saya akan menjelaskan pada bagian SQL Shell dan Beeline. Nah, di sini using the Spark SQL Shell. Nah, Spark SQL Shell ini adalah sebuah alat cocok untuk mengeksekusi query Spark SQL. Spark SQL itu berkomunikasi dengan Hive Metasource sebagai service di mana untuk menyimpan data di mode lokal. Nah, untuk kita bisa melakukan Spark SQL Shell ini kita buka atau eksekusi path yang ada di direktori Spark Home. Nah, di sini saya udah coba download. Dia ada di C, kemudian Spark. Nah, ini Hadoop nih. Nah, ini directory home dari Spark Home yang kita buat. Kemudian kita ke bin. Kemudian Spark SQL nih. Command prompt. Nah, di sini bisa, tapi ada error mungkin karena Hadoop-nya.
atau udah jalan ya. Sini udah ada yang jalan. Ya ini adalah comment atau shell dari Spark SQL. Ini Spark Web. Nah, ini masternya lokal. Oke. Kemudian untuk create table. Nah, untuk cara create table itu sama dengan query pada umumnya yang menggunakan query create table, table name, kemudian value-nya itu ada kolom 1 dengan tipe data. Contohnya kolom 1 string dan kolom 2 integer. Nah, sini ada contoh Spark SQL dan komennya itu create table. Nah, tablenya itu people dengan value-nya itu ada name dengan tipe data string dan age dengan tipe data int. Nah, setelah kita jalankan atau eksekusi query itu, maka akan memberikan output lokasi dari file table yang telah dibuat. Contohnya directory home /user /hive /warehouse /people. Setelah kita buat table, maka kita akan masukkan data atau value ke dalam table itu. Nah, untuk masukkan nilai atau data ke table, kita lakukan query pada umumnya itu insert into baru table names. Nah, values-nya itu apa saja yang ingin kita masukkan. Di sini ada contohnya insert into people dengan values itu Michael dan age-nya itu null. Ada juga insert into people dengan values-nya itu namanya Andi dan umurnya 30. Dan berikutnya. Nah, setelah kita buat table dan mengisi data pada table, nah di sini kita bisa lakukan query lagi pada table yang telah kita buat untuk dilakukan pengolahan data. Contohnya di sini ada show tables. Nah, di sini show tables berfungsi untuk melihat table apa aja yang tersimpan di database kita. Nah, di sini ada juga query select all from table name where condition. Nah, di sini ada contoh select all from people. Nah, berarti kita ngambil semua data di people yang mana dengan kondisi umur di bawah 20. Nah, akan keluar Samantha dengan umur 19. Di sini saya akan menjelaskan pada subbab working with Beeline. Nah, Beeline ini adalah sebuah utility umum untuk menjalankan query HiveKL pada Hive Server 2. Nah, Beeline itu adalah sebuah JDBC client base di SQLite CLI. Nah, Beeline ini juga bisa digunakan untuk mengeksekusi query Spark SQL pada Spark Thrift Server. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memulai Thrift Server. Nah, untuk memulai Thrift Server ini kita lakukan command dengan path-nya itu sbin start thrift server dsh atau sbin start all.sh pada folder Spark Home. Nah, pada folder home tadi kan ini di bin, maka kita balik. Nah, di sini ada sbin. Nah, di sinilah path-nya untuk startnya tuh. Di sini ada nih start thrift server atau start apa tadi all sh. Nah, setelah kita start servernya, maka kita akan coba hubungkan server dengan Beeline dengan command /bin/beeline. Kalau kita konfigurasikan Thrift server dengan local command itu connect JDBC Hive 2 dengan localhost port 10.000. Nah, Beeline ini secara default dia menggunakan non-secure mode, jadi username untuk login itu menggunakan username dan passwordnya itu kosong. Nah, query Spark SQL query bisa dilakukan di Beeline. Nah, contohnya sama kayak tadi, ini show tables dan select all from table. Contohnya ini show tables, maka akan mengeluarkan database, table name, kemudian is temporary. Kemudian select all from table name. Contohnya ini select all from people, nih kita dapetin nama dan umur. Setelah kita lakukan query, maka kita hentikan server dengan cara lakukan command di path sbin stop thrift server sh. Di sini contohnya yang ini adalah stop server thrift server sh ini. Kita bisa lakukan command pada path itu. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu adalah materi Tableau. Tableau itu akan dijelaskan oleh Zam Afrian. Pada Zam Afrian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Tableau. Nah,
Pertama, untuk memulai menjalankan tabel view diperlukan sebuah connect dialog untuk menghubungkan ke pletora dari sumber data. Nah, secara default opsi Spark SQL tidak termasuk ke menu to a server seperti gambar pada di samping. Nah, untuk mengakses opsi Spark SQL ini, klik More lalu pilih Spark SQL dari kumpulan muncul di main panel seperti gambar di samping ini, teman-teman. Nah, selanjutnya akan muncul pop-up dialog Spark SQL, di mana dialog ini digunakan untuk menghubungkan lokal Apache Spark. Nah, bisa menggunakan non-secure mode untuk connection, seperti gambar di samping. Jadi, kalian tinggal isi aja kayak gambar Spark SQL yang di samping ini. Selanjutnya, setelah berhasil terhubung dengan sumber data Spark SQL, maka akan muncul data source connection. Nah, pilih default pada pilihan skema, lalu masukkan tabel yang ingin dilakukan query, seperti gambar di samping ini. Nah, setelah selesai melakukan query pada tabel yang diinginkan, hentikan trip server dengan komen yang seperti ini. Yang bisa kalian lihat ini ada /bin/stop trip server.sh. Nah, mungkin sampai sini dulu penjelasan saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Baiklah, saya Nazarul Hanafi, saya akan menjelaskan tentang materi external data source. Materi ini menjelaskan penggunaan Spark SQL untuk terhubung ke sumber data eksternal, terutama menggunakan JDBC dan basis data SQL. Inilah bagian penting dalam analisis data menggunakan Apache Spark ketika Anda perlu mengambil data dari sumber eksternal, seperti basis data dan memprosesnya dengan bantuan Spark SQL. Nah, berikut adalah poin-poin penting utama yang dijelaskan dalam materi tersebut. Yang pertama, penggunaan JDBC untuk menghubungkan ke sumber data eksternal. Anda perlu menentukan JDBC yang sesuai untuk sumber data JDBC Anda, dan driver ini harus ada dalam kelas Spark. Selanjutnya, kedua, inisialisasi Spark Shell untuk koneksi JDBC. Anda dapat menggunakan Spark Shell dengan perintah seperti ini untuk menginisialisasi sesi Spark dan menyertakan driver JDBC dalam kelas Spark. Nah, seperti dapat kita lihat di kodenya itu bin Spark Shell, driver kelas Spark, database jar, just database jar. Selanjutnya, yang ketiga, membaca data dari sumber data eksternal. Anda juga dapat menjalankan query SQL untuk membaca data dari sumber data. Selanjutnya, pentingnya partisi data. Partisi data memungkinkan operasi pembacaan dan penulisan tabel untuk bekerja secara paralel, menghindari jenuhnya koneksi driver dan sumber data. Proses partisi seperti num partition column, lower bound, dan upper bound dapat digunakan untuk mengatur partisi data dengan baik. Selanjutnya, terakhir, rekomendasi terkait partisi data. Rekomendasi termasuk mengatur jumlah partisi sebagai kelipatan jumlah pekerja Spark yang Anda miliki. Selanjutnya, menghitung nilai lower bound dan upper bound berdasarkan nilai aktual dalam kolom partisi. Yang terakhir, memilih kolom partisi yang terdistribusi merata untuk menghindari ketidakseimbangan data. Materi selanjutnya, MySQL. Materi ini menjelaskan cara menghubungkan Spark SQL dengan basis data MySQL menggunakan JDBC. Ini adalah langkah-langkah umum yang diperlukan untuk membaca data dari menulis data ke basis data MySQL dengan bantuan Spark SQL. Berikut adalah poin-poin penting yang dijelaskan dalam materi tersebut. Yang pertama, mendownload atau membangun driver JDBC MySQL. Anda dapat mendownload driver JDBC MySQL dari Maven atau situs resmi MySQL. Selanjutnya, yang kedua, menambahkan driver JDBC ke kelas Spark. Driver JDBC yang sudah diunduh atau dibangun harus ditambahkan ke kelas Spark. Ini memastikan bahwa Spark dapat menggunakan driver tersebut untuk Spark Shell dengan driver JDBC. Anda dapat memulai Spark Shell, PySpark Shell untuk Scala atau PySpark untuk Python dengan menyertakan driver JDBC MySQL yang telah ditambahkan ke kelas Spark. Selanjutnya, terakhir, membaca dan menulis data ke basis data MySQL. Setelah inisialisasi sesi Spark, Anda dapat menggunakan Spark SQL Data Source API untuk membaca dan menulis data dari dan ke basis data MySQL. Dalam contoh Scala, kode untuk membaca data sebagai berikut. Dapat kita lihat di slide ini. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, dapat mengganti placeholder seperti database server, database, table name, username, dan password dengan nilai sesuai. Anda dapat dengan mudah membaca dan menulis data ke basis data MySQL dengan bantuan Spark dalam skala atau Python. Ini sangat berguna ketika Anda ingin mengintegrasikan data dari MySQL ke dalam alur kerja Spark Anda. Begitu banyak external data source, saya hanya mengambil MySQL saja.
Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.